成果を。Cerita dibuka dengan sekelompok pendeta yang terlihat sedang melakukan ritual. Namun semua hangus terbakar api berwarna biru yang tiba-tiba muncul di sekujur tubuh mereka. Ternyata api tersebut merupakan perwujudan dari sosok Raja Iblis Satan. Scene kemudian berpindah kepada seorang anak bandel bernama Okumura Rin yang sedang gelut bersama para bocah pemburu burung. Karena Rin tidak pernah kalah dalam perkelahiannya dan selalu membuat para bocah tersebut bonyok, ia pun diberi sedikit nasihat oleh ayah angkatnya untuk menjadi seorang anak yang lebih baik. Sang ayah bernama Fujimoto Shiro, seorang eksorsis paladin atau sebutan lain dari pemburu iblis tingkat tinggi. Ada juga adik kembar Rin yang bernama Okumura Yukio. Berbeda jauh dengan Rin, Yukio merupakan softboy yang jenius dan sangat sopan. Mereka tinggal di sebuah gereja yang dihuni oleh para eksorsis. Rin, お前、ユキオの爪の垢煎じて飲ませてもらった方がいいぜ。おかえり兄さん。また喧嘩したの？うるせえよ。Di suatu hari, Rin yang merasa bosan hidup menjadi seorang pengangguran, kemudian memutuskan untuk melamar kerja di salah satu minimarket. Meskipun Rin seorang remaja yang bego dan ceroboh, namun tenaganya sangat bisa diandalkan. Bahkan ia juga pandai dalam hal memasak. Hingga di suatu waktu, Rin pertama kali melihat sosok iblis dalam hidupnya. Iblis kecil tersebut mengganggu seorang bocah yang membuat Rin merasa ingin menolongnya. Namun kecerobohan Rin yang sudah mendarah daging membuatnya tidak sengaja melakukan kekacauan di minimarket. Dan karena hal itu, ia pun dipecat di hari pertamanya bekerja. Shiro yang menyadari bahwa Rin sudah mulai peka terhadap hal goib, memerintahkannya untuk berdiam di rumah sementara waktu. Di keesokan harinya, kedua mata Rin semakin jelas melihat para iblis berkeliaran di sekitarnya. Lalu tak lama kemudian, para bocah rese pemburu burung sebelumnya datang menghampiri Rin dengan alasan mengajaknya bermain. Salah satu bocah tersebut terlihat dikerumuni para iblis kecil yang selalu mengikutinya. Hingga tibalah mereka di suatu tempat. Ternyata tujuan mereka mengajak Rin tidak lain adalah untuk menghinanya. Rin awalnya masih tenang, namun tidak sampai ketika adiknya juga ikut dihina. Ia pun merasa emosi lalu menampol wajah si Sule. Ternyata si Sule ini sudah dirasuki oleh sosok iblis Astaroth yang membuatnya menjadi brutal hingga memiliki niat membunuh. Rin yang hendak dijotos menggunakan besi panas oleh Astaroth, kemudian tidak sengaja mengeluarkan api biru di tubuhnya. Melihat hal itu, Astaroth mengkonfirmasi bahwa Rin merupakan keturunan Satan, lalu mengajaknya untuk kembali ke Gehenna. Gehenna sendiri adalah dunia di mana para iblis tinggal, sementara dunia yang ditinggali oleh manusia disebut Asia. Sebelum Astaroth beraksi lebih jauh, Shiro datang lalu meruqyah si Sule. Setelah itu, Shiro mengungkap siapa Rin yang sebenarnya, yang ternyata Rin memanglah sosok iblis, sekaligus keturunan Raja Iblis Satan yang lahir di dunia manusia. Mendengar hal itu, Rin merasa tergenjot. Namun mereka tidak memiliki waktu dan harus segera kembali ke gereja. Karena para iblis yang sudah mengetahui keberadaan putra Satan akan segera mengincarnya. Sementara itu, si Sule yang sudah sadar kembali dirasuki oleh Astaroth. Ia bergegas mengejar Rin menuju gereja. Terlihat keadaan di luar gereja sudah rusuh karena para iblis yang memaksa menerobos masuk. Merasa waktunya sudah tepat, Shiro pun memberikan sebuah katana bernama Kurikara. Kurikara adalah media untuk menyegel kekuatan iblis milik Rin yang diturunkan langsung dari Satan. Dan jika sarungnya dilepas, kekuatan tersebut akan keluar menyelimuti tubuh Rin. Berbeda dengan Yukio, sang adik ternyata tidak mewarisi kekuatan tersebut dan hanyalah seorang manusia biasa. Setelah itu, Shiro bersama para eksorsis yang ada di sana kemudian melawan Astaroth.
Meskipun rada bandel, Astaroth akhirnya bisa diatasi oleh Shiro. Namun ketika Shiro memerintahkan Rin untuk pergi ke tempat yang lebih aman dari sana, ia malah dirasuki oleh Satan. Sang Raja Iblis pun menyambut putranya tersebut. Satan kemudian membuka Gehenna Gate atau gerbang Gehenna untuk menyeret Rin ke dunia iblis. Shiro yang masih berusaha untuk melindungi Rin, kemudian menusukkan jimat ke tubuhnya untuk mempertahankan kesadarannya. Melihat hal itu, Rin membuka Kurikara dan melepas segel kekuatan iblisnya. Lalu kemudian ia pun menebas Gehenna Gate hingga gerbang tersebut kembali tertutup. Namun sayangnya Shiro harus wassalam karena menerima luka yang sangat banyak. Dan ternyata Yukio baru saja tiba di sana menyaksikan sang ayah yang sudah tewas. Setelah kejadian tersebut, Shiro pun dimakamkan di dalam tanah. Tak lama kemudian datang sekelompok orang berpakaian hitam yang dipimpin oleh si badut utusan dari Ksatria Salib. Ia bernama Mephistopheles. Mengetahui Mephisto adalah seorang eksorsis sahabat Shiro, Rin meminta kepadanya untuk dijadikan sebagai eksorsis juga. Ia ingin membunuh Satan dan membalaskan kematian Shiro. Meskipun terdengar seperti jokes, namun pada akhirnya Mephisto menerima permintaan Rin. Hingga di keesokan harinya, Rin dan Yukio dibawa oleh Mephisto ke Akademi Seisuji. Karena kebetulan Mephisto adalah kepala akademinya. Rin akan mendapatkan perlakuan khusus di akademi yang mewah tersebut karena diajak langsung oleh Mephisto. Dan ternyata Yukio juga ikut bersekolah di sana, bahkan menjadi murid dengan nilai tertinggi di ujian masuk. Melihat hal itu, Rin ternganga karena baru sadar ternyata sang adik jenius. Ketika sedang berkeliling akademi menikmati kemewahan yang ada di sana, Rin kembali ditemui oleh Mephisto. Mephisto mengingatkan kepada Rin untuk jangan menggunakan api birunya, karena itu merupakan ciri khas dari kekuatan Satan. Jika mereka tahu akan hal tersebut, maka Rin akan langsung menjadi incaran organisasi besar pemburu iblis. Setelah itu, Rin ditempatkan di kelas khusus untuk menjadi seorang eksorsis yang disebut Juku. Di sana juga ada beberapa murid lain yang sama-sama memiliki tujuan untuk menjadi seorang eksorsis. Dan hal yang paling mengejutkannya, ternyata yang menjadi guru mereka adalah Yukio. Tanpa diketahui oleh Rin, Yukio yang sudah bersekolah di akademi tersebut lebih awal ternyata memiliki gelar sebagai eksorsis termuda. Dan itu membuat Rin merasa muak karena Yukio menyembunyikan hal yang penting darinya. Yukio pun menjelaskan bahwa ia selalu dilatih oleh Shiro dan juga sudah mengetahui bahwa sang kakak adalah keturunan Satan. Kematian Shiro sebelumnya membuat Yukio merasa sedikit menyalahkan Rin. Hingga mereka berdua pun beradu bacot sambil membantai iblis yang tiba-tiba masuk kelas. Namun pada akhirnya pertikaian mereka mereda setelah Rin mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan orang-orang dengan menjadi seorang eksorsis. Mendengar hal itu, Yukio merasa bersalah karena tidak seharusnya ia menyalahkan sang kakak hanya karena dia memiliki darah dari Satan. Mereka berdua akhirnya tinggal di asrama dan di kamar yang sama dengan alasan agar Yukio bisa mengawasi Rin. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah toko yang disebut toko eksorsis untuk membeli perlengkapan. Karena hanya seorang eksorsis yang diizinkan masuk dan membeli perlengkapan, Rin yang bete kemudian berkeliaran di sana dan menemukan sebuah taman yang indah. Taman tersebut selalu dijaga oleh seorang gadis bernama Moriyama Shimi. Shimi tidak bisa berjalan karena kakinya memiliki penyakit non-medis yang sangat aneh. Karena hal itu, Yukio pun mengecek kondisinya, dan ternyata itu adalah perbuatan iblis tumbuhan yang menjadi parasit bagi Shimi. Jadi dulunya Shimi ini selalu merasa bersalah karena neneknya wassalam tertimpa reruntuhan di taman tersebut. Seandainya Shimi datang tepat waktu pada saat itu, ia mungkin saja bisa menyelamatkannya. Iblis masuk ke dalam hati seseorang yang memiliki kepesimisan pada dirinya sendiri. Maka dari itu, Shimi sekarang mendapat gangguan dari iblis tersebut.
Mengetahui hal itu, Rin kemudian berusaha menyadarkan Simi. Ia memberi nasihat agar Simi berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang nenek. Namun ketika Simi mulai kembali kepada jati dirinya, iblis tersebut malah mengambil alih tubuhnya. Yukio dan Rin bersiap membunuh si iblis dan menyelamatkan Simi. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka pun berhasil melakukannya. Setelah sadar, penyakit yang ada di kaki Simi sudah sembuh dan bisa kembali berjalan dengan normal. Bahkan sang ibu juga merasa senang melihat anaknya kembali waras. Tidak hanya itu, ternyata Simi memutuskan untuk join Juku karena ingin menjadi seorang eksorsis. Beberapa hari setelah menjalani pembelajaran di kelas Juku, Rin selalu tidak terlihat serius untuk mendalami materi yang disampaikan. Hal itu membuat salah seorang murid muka begal bernama Suguro merasa muak melihatnya. Namun meskipun Suguro terlihat seperti begal, ia memiliki nilai yang hampir sempurna karena selalu mengikuti pembelajaran dengan serius. Suguro berasal dari kuil yang disebut kuil terkutuk. Dipanggil seperti itu karena 16 tahun yang lalu Satan membantai para pendeta eksorsis secara massal. Ayah Suguro memiliki sebuah kuil, namun kuil itu terlantar dan dianggap terkutuk pasca kejadian mengerikan tersebut. Maka dari itu Suguro menguatkan tekadnya untuk menjadi eksorsis demi membunuh Satan. Hingga di salah satu jam pelajaran, Suguro menantang Rin untuk beradu tekad. Di hadapan mereka terdapat iblis kodok. Iblis tersebut akan menyerang seseorang yang memiliki tekad lemah atau keraguan dalam hatinya. Suguro kemudian membuktikan tekadnya kepada Rin dengan mendekati bangkong budug tersebut. Suguro mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Satan. Namun hal itu malah menjadi bahan tertawaan teman-temannya dan membuat sedikit keraguan muncul di hati Suguro. Dan ketika iblis kodok tersebut hendak menyerang Suguro, Rin datang menyelamatkannya, menggertak kodok tersebut hingga ketakutan. Rin kemudian mengatakan tekadnya yang sama seperti Suguro. Namun pada akhirnya mereka berdua selalu berdebat untuk bersaing menjadi yang terkuat. Lalu di keesokan harinya Yukio mengumumkan bahwa mereka akan melakukan ujian otorisasi X-Wire atau sebutan lain dari ujian pelatihan untuk menjadi kandidat eksorsis. Mereka diminta untuk memilih bidang sebagai meister atau syarat menjadi eksorsis. Itu adalah julukan bagi mereka yang berkemampuan cukup. Di antara bidang tersebut ada Dragon, Arya, Dokter, Tamer, dan Knight. Kedua teman Suguro yang bernama Konekomaru dan Shima akan memilih Arya atau support. Sementara Suguro akan memilih dua bidang sekaligus, yaitu Arya dan Dragon. Kalau Arya adalah support, maka Dragon adalah penyerang jarak jauh. Sama seperti Yukio yang mengambil dua bidang, yaitu Dragon dan Dokter atau penyembuh. Setelah dipikirkan kembali, Rin akan mengambil bidang Knight atau petarung jarak dekat, karena ia selalu membawa Kurikara bersamanya sebagai senjata. Setelah itu mereka menerima pelatihan pemanggilan dari salah seorang sensei bernama Neuhaus. Terlihat salah seorang murid gadis bernama Kamaki Izumo berhasil memanggil kedua roh rubah sekaligus. Tidak hanya Izumo, Shimi juga berhasil memanggil roh Green Man. Meskipun berukuran kecil, namun Green Man bisa menciptakan tanaman apa saja yang berguna dari tubuhnya. Setelah itu Shimi yang ingin memiliki seorang teman berusaha mendekati Izumo untuk menjadi temannya. Namun terlihat bahwa si Izumo ini sangat sombong dan angkuh. Meskipun Izumo menerima Shimi sebagai temannya, namun nyatanya Shimi hanya dijadikan babu olehnya. Shimi yang masih polos tidak mempermasalahkan hal itu karena merasa bahwa Izumo adalah teman pertamanya. Singkatnya ujian pelatihan eksorsis pun akan dilakukan. Mereka akan menginap di asrama yang ditempati oleh Yukio dan Rin. Suatu waktu Izumo dan sahabatnya yaitu Paku Bumi hendak melakukan mandi sore. Namun tak disangka sosok iblis jenis Ghoul tiba-tiba ada di sana memberi jigong yang mengandung asam. Izumo yang melihat hal itu merasa ketakutan. Mengetahui mereka diserang iblis, Rin bergegas untuk menolong Paku dan Izumo. Namun ketika Yukio join war, iblis tersebut berhasil melarikan diri. Dan ternyata orang yang mengendalikan si iblis adalah Neuhaus Sensei, pria yang mengajarkan jutsu pemanggilan sebelumnya. Paku yang terkena jigong dari si iblis berhasil ditangani oleh Shimi menggunakan tanaman herbal dari Green Man. Sementara Izumo menangis di pojokan karena merasa tidak berdaya.
Dan setelah kejadian tersebut, Paku mengatakan bahwa ia akan keluar dari Juku karena tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang eksorsis. Izumo yang mendengar hal itu merasa sedih karena sahabat satu-satunya di Juku akan berpisah. Setelah itu, Izumo pun mengucapkan terima kasih kepada Rin karena sudah menyelamatkannya. Namun setelah kepergian Paku dari kelas eksorsis dan ketidakmampuan dirinya untuk melawan si Iblis Ghoul, membuatnya menjadi overthinking dan tidak fokus dalam pembelajaran. Ia juga menjadi sensitif dan malah berdebat dengan Suguro. Karena keributan tersebut, satu kelas mendapat hukuman untuk memangku iblis emot batu, yang semakin lama akan terasa semakin berat. Yukio mengatakan bahwa itu merupakan bentuk pelajaran dari solidaritas dan tanggung jawab. Seorang eksorsis juga harus bisa bekerja sama dengan baik bersama rekan-rekannya. Setelah hukuman tersebut berakhir, Yukio kemudian pamit sebentar untuk memenuhi panggilan misi. Namun tak lama kemudian, si Iblis Ghoul kembali muncul lalu menyerang mereka. Untuk mengulur waktu, Simi menggunakan Green Man untuk menahan si Iblis menggunakan akar pohon. Tidak ingin teman-temannya terancam bahaya, Rin kemudian memancing Iblis tersebut agar mengikutinya. Tak disangka si Iblis bisa membelah diri menjadi dua. Salah satunya masih menyerang Suguro dan yang lainnya. Karena hal itu, mereka harus bekerja sama untuk membantai iblis tersebut. Sementara Rin berhasil membawa salah satunya ke suatu tempat. Dengan begitu, ia pun bebas menggunakan kekuatan iblisnya untuk membantai si Iblis Ghoul. Namun ternyata di sana juga ada Neo House yang menjadi saksi atas kekuatan Satan yang dimiliki oleh Rin. Tidak banyak cincong, Neo House langsung pergi setelah melihat hal itu. Kembali kepada Suguro dan yang lainnya. Ia bersama si botak Konekomaru membacakan mantra komat kamit untuk menjadi senjata andalan. Sementara itu, Shima gantian menahan si iblis karena Shimi sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Tidak ingin tinggal dia menjadi beban, Izumo memanggil kedua roh rubahnya untuk menyerang iblis tersebut. Setelah mantra komat kamit selesai dibacakan, mereka pun menggunakannya sebagai finishing. Alhasil, si Ghoul pun bisa dimusnahkan pada saat itu juga. Tak lama setelah mereka berhasil mengatasi iblis tersebut, Rin datang dengan Watado seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal Suguro dan yang lainnya merasa khawatir dengan Rin karena menghadapi iblis yang satunya seorang diri. Bersamaan dengan itu, perlakuan Izumo kepada Shimi juga sudah berubah. Ia merasa berterima kasih karena Shimi sudah 2 kali menolongnya. Lalu setelah itu, para sensei akademi pun menunjukkan diri yang ternyata dari tadi bersembunyi di sana. Tidak hanya para sensei, Mephisto juga ikut hadir sekaligus menilai bahwa mereka semua berhasil lulus ujian. Setelah itu, mereka yang mengalami luka ringan mendapat perawatan dari BPJS. Semenjak ujian tersebut, kedekatan hubungan mereka semakin erat. Namun ada 2 murid yang misterius tidak pernah berbaur dengan mereka. Kedua murid tersebut adalah Nemu dan Yamada. Di sisi lain, Yukio menemui Neo House. Ia mengetahui tindakan Neo House yang sudah berlebihan menggunakan Iblis Ghoul kepada para murid Juku. Namun alasan Neo House cukup simpel, yaitu karena ia hanya mematuhi perintah dari Mephisto untuk melihat kekuatan dari Rin. Ia juga akan terus melakukan hal yang mengancam, bahkan hingga membunuh Rin untuk hal itu. Mendengar perkataan Neo House yang mencurigakan, Yukio kemudian segera melakukan tindakan. Ternyata benar saja setelah pertemuannya dengan Yukio, Neo House berniat membunuh Rin dalam tidurnya. Namun hal itu berhasil diantisipasi oleh Yukio yang sudah memindahkan Rin dari kasurnya. Setelah sedikit beradu bacot, mereka berdua pun akhirnya saling hajar di atas genteng. Neo House yang ahli dalam hal pemanggilan, kemudian mengsummon beberapa iblis terkuatnya. Lalu tak lama kemudian, Rin datang dengan kekuatan Satan berhasil memojokkan Neo House. Neo House pun menceritakan alasan yang sebenarnya mengapa ia mengincar Rin. Ternyata ia merupakan korban dari Satan yang merasuki tubuhnya dan membantai seluruh keluarganya di masa lalu. Karena hal itu, ia menjadi dendam dan berniat untuk membunuh Satan, bahkan putranya sekalipun. Mendengar alasan masuk akal dari Neo House, Rin dengan senang hati membiarkan Neo House menyerangnya. Namun Neo House tidak sampai membunuh Rin karena melihatnya yang berbeda dari Raja Iblis Satan. Neo House kemudian pergi sembari memperingati Rin bahwa di luar sana masih banyak orang yang mengincarnya. Lalu di keesokan harinya, mereka semua naik peringkat menjadi Esquire karena keberhasilannya dalam ujian pelatihan.
Namun peringkat tersebut masih berada jauh di bawah Yukio yang sudah menjadi eksorsis kelas menengah. Beberapa hari kemudian, Yukio mendapat misi untuk menjinakkan seekor kucing. Namun kucing yang dimaksud adalah iblis yang memiliki ukuran segede truk. Ternyata kucing tersebut bernama Kuro yang merupakan peliharaan Shiro yang berhasil dijinakkan di masa lalu. Kuro mengamuk karena tidak percaya bahwa eksorsis terkuat yang sudah merawatnya yaitu Shiro telah wassalam. Para eksorsis sangat kesulitan menangani Kuro yang sudah kebal tembak. Setibanya di TKP, Yukio akan membunuh Kuro dengan senjata khusus titipan dari Shiro. Namun sebelum itu, ternyata Rin bisa mendengar uring-uringan dari si Kuro dan meminta kepada Yukio untuk membereskan kasus tersebut dengan cara damai. Karena kesedihan dan penderitaan mereka yang setara, Rin akhirnya berhasil menenangkan Kuro, seperti Shiro yang bisa menenangkannya dahulu. 俺もお前と一緒なんだ。仲直りしようぜ。仲直りしよう。シロ死んじゃったのか。 Kuro pun menangis setelah menerima fakta kematian majikannya. Sementara itu, para eksorsis yang melihat aksi Rin dibuat terkejut karena seorang murid biasa bisa menjinakkan sosok iblis tingkat tinggi. Semenjak saat itu, Kuro menjadi jinak di bawah asuhan Rin. Dan ternyata senjata khusus yang dimaksud oleh Shiro adalah tuak kesukaan Kuro. Shiro sudah mempersiapkan hal itu sebelum ia wassalam. Setelah itu, Rin, Shima, dan Izumo menerima misi di sebuah pantai. Namun setibanya di sana, air laut tiba-tiba menjadi berwarna hitam seperti ada sesuatu di bawahnya. Salah seorang pendeta di sana mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dari sosok iblis cumi-cumi raksasa yaitu Kraken. Di malam hari mereka bertemu dengan salah seorang bocah pantai bernama Yohei. Yohei mengatakan bahwa 6 bulan yang lalu ia memiliki seorang ayah yang pergi ke tengah laut untuk memburu Kraken. Namun hingga saat ini ia tidak pernah kembali. Yohei beranggapan bahwa sang ayah sudah tewas dilebok atau dilahap oleh Kraken. Maka dari itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengikuti jalur sang ayah memburu Kraken sekalian membalaskan dendamnya. だからあいつは絶対俺が倒す。 Lalu di keesokan harinya, Yohei terlihat sedang menunggu kedatangan Kraken. Dari pagi hingga sore ia tetap berada di sana. Hingga tak lama kemudian muncullah seekor cumi-cumi raksasa yang dimaksud. Melihat hal itu, jiwa bocah kematian Yohei berapi-api dan langsung menyerang menggunakan senjata nelayan. Namun tentunya itu tidak akan cukup untuk setidaknya membuat Kraken kelilipan. Karena terlempar hingga tenggelam, Rin pun turun tangan untuk menyelamatkan Yohei. Sementara Kuro yang membantu penyerangan terhadap Kraken malah mabok karena kucing tidak suka makan cumi. Di saat seperti itu, Rin hanya memiliki satu pilihan, yaitu menggunakan kekuatan iblisnya. Namun sebelum itu terjadi, seorang pria muncul dari tengah laut menghentikan aksi mereka. Ternyata itu ayahnya Yohei yang masih hidup sekaligus berhasil menjinakkan si cumi-cumi raksasa. Yohei, si bocah kematian yang mengetahui sang ayah masih sehat walafiat, mengurungkan niat begonya untuk berjihad di usia muda melawan Kraken. Dan setelah itu mereka pun happy ending. Beberapa hari kemudian, Shin sedikit menyoroti Mephisto yang sedang menemui seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah Amaimon, yaitu sosok iblis Raja Bumi sekaligus adik dari Mephisto. Mephisto berniat menggunakan sang adik untuk menguji kekuatan Rin dalam misi yang akan dijalankannya. Kali ini murid Zuko akan melakukan misi di sebuah taman hiburan milik Mephisto. Mereka akan memburu sosok iblis berwujud bocil kematian yang selalu usil. Mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berpencar. Setelah beberapa saat mencari, Rin dan Shimi berhasil menemukan si bocil kematian. Iblis bocil tersebut memanglah sangat usil, namun faktanya ia hanya ingin bermain seperti bocah pada umumnya. Shimi yang mengerti keinginan si iblis bocil, kemudian menemaninya untuk bermain di sana. Sementara Rin yang terpisah dengan Shimi malah bertemu dengan Amaimon yang langsung mencopet Kurikara. Amaimon baru menyadari bahwa kekuatan iblis milik Rin tersegel melalui katana tersebut. Ia pun malah memainkannya. なるほど。刀の部分がゲヘナにつながっている小さな入り口。 Muak dipermainkan seperti itu, Rin langsung mengamuk dan mengejar Amaimon. こんな遊びも覚えました。
Aksi mereka yang terlalu gacor hampir membuat taman hiburan tersebut hancur dan membahayakan Simi. Beruntung Green Man bisa menahan reruntuhan tersebut, dan juga Rin yang masih sempat menolong Simi. Namun saat ini, Rin masih belum mampu untuk mengimbangi kekuatan Amaimon karena kurikaranya yang dicopet. Hingga tak lama kemudian, Yamada menghampiri untuk menolong Rin. Melihat hal itu, Amaimon memutuskan untuk mundur dan mengembalikan kurikara milik Rin. Sementara Simi berhasil menghibur si bocah iblis hingga tenang di alam baka. Setelah itu, Yukio datang menghampiri karena merasa khawatir dengan Rin. Dan di sini terungkaplah bahwa ternyata Yamada bukan seorang murid Juku. Ia sebenarnya adalah seorang wanita bernama Sura yang merupakan pengawas eksorsis dari suatu organisasi. 私は日本支部の危険因子の上一級エクソシストの霧隠れ修羅だ。 Setelah itu Sura membawa Rin ke markas bawah tanah, pusat dari utusan Seijuji. Di sana ia bertemu dengan Mephisto yang mengungkap alasan sebenarnya mendidik Rin di akademi tersebut. Ia berniat menjadikan Rin sebagai senjata untuk mengalahkan Satan dan mengakhiri konflik antara eksorsis dengan para iblis yang sudah berlangsung selama 2000 tahun. Setelah sedikit berbincang dengan Mephisto, Sura membawa Rin ke sebuah sel isolasi untuk diuji. Sura mengatakan bahwa ia adalah murid dari Fujimoto Shiro yang tidak lain adalah ayah angkat Rin. Namun hingga saat ini ia masih tidak yakin harus menjadi pelatih dari sosok Rin yang bego karena titipan dari Shiro. あいつに剣の扱い方を教えてやってくれ。この通りだ。 Untuk itu, Sura pun ngetes seberapa kuat Rin saat ini dengan mengajaknya bertarung. Ujian dari Sura tidak hanya main-main karena ia berniat membunuh Rin. 魔剣技ガラガラ。 Namun meskipun Rin yang sekarang masih lemah, ia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang paladin seperti Shiro dan membunuh Satan untuk membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Sura merasa terkejut sekaligus teringat dengan perkataan sang guru. Dan setelah itu pengujian pun selesai. Rin kemudian diobati oleh Yukio dan diberikan pedang kayu oleh Sura. Sementara kurikara miliknya akan disimpan supaya tidak dicopet lagi oleh si Amaimon. Setelah itu, Sura kembali berbincang dengan Mephisto. Sura merasa penasaran dengan apa yang direncanakan oleh Mephisto selaku iblis yang berasal dari Gehenna. Terungkaplah bahwa memang si Mephisto ini adalah iblis yang sama-sama merupakan putra dari Satan. Namun Mephisto memiliki tujuan untuk menyatukan Asia dan Gehenna untuk menghentikan konflik antara manusia dan iblis. Untuk itu, Satan harus dikalahkan. Sura yang mendengar hal itu kemudian meminta kepada Mephisto untuk memberikannya tempat di akademi tersebut. Dan singkatnya, Sura akan menjadi sensei di kelas Juku untuk 3 bulan ke depan, sekaligus mengawasi Rin. Beberapa hari kemudian, kelas Juku kembali menjalani pelatihan khusus di sebuah hutan selama 3 hari. Karena tidak mungkin tidur di kolong jembatan, mereka pun menyiapkan tenda untuk berkemah. Sekaligus segel penangkal iblis untuk jaga-jaga supaya tidak kesurupan massal. Di malam harinya, Yukio menjelaskan tugas yang harus mereka lakukan, yaitu menyalakan lentera yang ada di sekitar hutan tersebut. Lokasinya kira-kira berada di radius 500 meter di sekitar area perkemahan. Mereka yang bisa membawa lentera tanpa padam selama 3 hari ke depan akan mendapat izin untuk mengikuti misi. Namun karena jumlah lenteranya hanya ada 3, artinya hanya 3 orang saja di antara mereka yang bisa mendapatkan izin tersebut. Sebelum berangkat, Rin diperingati oleh Sura untuk jangan bergantung kepada kekuatan api birunya, karena itu tidak akan membantu perkembangannya dalam menjadi seorang eksorsis. Singkatnya, mereka pun berpencar mencari lentera tersebut. Masing-masing di antara mereka harus menghadapi segerombolan iblis serangga. Namun Simi malah mendapat serangan dari iblis serangga sekaligus induknya. Rin yang mendengar teriakan Simi segera menghampirinya. Baru aja diingetin sama Sura, Rin malah tidak sengaja menggunakan kekuatannya untuk mengusir para iblis kroco tersebut. Untungnya Rin bisa sedikit mengendalikannya. Tak lama kemudian, Suguro dan Shima datang menghampiri mereka. Untungnya mereka berdua tidak menyadari kekuatan Rin ketika mengeluarkan api birunya, sehingga hal itu tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, Suguro mendapat WA dari Konekomaru bahwa ia berhasil menemukan salah satu lentera yang dimaksud. Mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Setelah dihampiri, ternyata lentera tersebut sangatlah besar dan mustahil bisa digotong oleh satu orang. Suguro kemudian menjelaskan bahwa itu adalah Peg Lantern. Lentera tersebut merupakan iblis yang menunggu seseorang menyalakannya di malam hari.
Dan setelah itu, ia akan bergerak dengan sendirinya, memakan makhluk hidup untuk dijadikan sumber energi. Dan biasanya, lentera tersebut menyukai seorang wanita. Untuk bisa membawa lentera segede bedug itu ke perkemahan, mereka pun membagi tugas. Rin yang memiliki fisik iblis dipercaya untuk mengangkut si lentera menggunakan roda. Sementara yang lainnya mengikuti dari belakang. Tak lupa Konekomaru memasangkan jimat untuk menghentikan pergerakannya ketika si lentera berhasil dinyalakan. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Setelah itu mereka pun cabut. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan masalah. Jembatan sungai yang harus mereka lalui sudah tua dan tidak mungkin bisa untuk digunakan. Karena hal itu Suguro membuat rencana untuk melewati sungai tersebut. Pertama-tama mereka melepaskan lentera dari roda terlebih dahulu. Setelah itu Rin akan menggotong Shimi menyeberangi sungai untuk dijadikan sebagai umpan karena si lentera sangat menyukai wanita. Dan ketika waktunya tepat, Suguro membuka jimat Konekomaru pada si lentera hingga membuatnya bergerak mengincar Shimi. Di saat itulah Shimi dilempar sehingga lentera ikut terlempar dan mendarat tepat di roda. Jimat kembali dipasang dan mereka pun berhasil melewati sungai tersebut. Singkatnya mereka berhasil kembali ke perkemahan dengan membawa si lentera iblis. Namun ternyata Izumo dan Nemu sudah lebih awal tiba di sana dan mereka juga berhasil membawa kedua lentera yang lainnya. Hingga tak lama kemudian Amaimon kembali muncul dengan peliharaannya yaitu Behemoth. Melihat hal itu, Sura langsung mengaktifkan segel anti-iblis yang melindungi area perkemahan. Setelah itu mereka diguyur oleh air suci yang akan melindunginya dari serangan iblis. Namun Rin tidak mendapat bagian karena iblis tidak akan tahan dengan air suci. Setelah itu Sura memberikan Kurikara kepada Rin untuk berjaga-jaga. Namun ia kembali memperingatinya untuk jangan terlalu mengandalkan kekuatan api biru. Ditambah lagi saat ini Rin sedang bersama dengan teman-temannya. Akan sangat gawat jika mereka mengetahui rahasia Rin yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Rin terdiam dan berpikir sejenak. Beberapa saat setelahnya, Shimi tiba-tiba berjalan keluar dari lingkaran segel anti-iblis. Ternyata Shimi sudah dipengaruhi oleh parasit dari peliharaan Amaimon. Dan sekarang Shimi berada di bawah kendalinya. Melihat hal itu, Rin langsung mengejar Amaimon untuk menyelamatkan Shimi. Sementara Sura mengurus Behemoth dan para bocah diperintahkan untuk tidak keluar dari segel lingkaran. Pertarungan Rin dan Amaimon pun tidak bisa dihindarkan lagi. Namun Rin sangat dibuat kewalahan karena berusaha menahan kekuatannya. Melihat Rin yang dibantai habis-habisan, Suguro dan yang lainnya mengabaikan perintah Sura dan segera menyusul untuk membantu Rin. Suguro, Shima, dan si botak mulai mengajak Amaimon untuk bermain petasan. Namun yang ada mereka malah dihajar satu persatu. Melihat teman-temannya terbantai, Rin tidak bisa tinggal diam. Ia akan mengeluarkan kekuatan iblisnya di hadapan teman-temannya. Yukio yang baru saja tiba awalnya mencegah Rin untuk melakukan hal itu. Namun daripada harus membahayakan nyawa teman-temannya, Rin lebih baik membongkar rahasianya untuk melindungi mereka semua. Amaimon yang melihat api biru tersebut menjadi lebih bersemangat untuk melawan Rin. Sementara para bocah sangat dibuat terkejut mengetahui Rin yang sebenarnya adalah sosok iblis. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Dan Sura yang baru saja selesai membereskan Behemoth mengajak mereka untuk mengevakuasi diri. Ternyata di sana juga ada si Capsek Mephisto yang menjadi dalang dari itu semua. Melihat sang adik yang sudah kewalahan melawan Rin, Mephisto berniat mengakhirinya dengan membawa Amaimon pergi dari sana. Namun ternyata Rin menghancurkan sihir ruang dan waktu milik Mephisto. Ia sudah benar-benar hilang kendali dan dikuasai oleh kekuatannya. Rin mengamuk menghancurkan sekitarnya. Bahkan Kurikara pun sudah tidak bisa lagi menekan kekuatan dari api biru tersebut.
hingga akhirnya Simi yang melihat Rin seperti itu langsung memeluknya. Dan seketika Rin pun bisa ditenangkan. Bersamaan dengan itu, seorang utusan dari markas besar pemburu iblis Patikan yaitu Arthur tiba di sana. Ia merupakan seorang eksorsis kelas 1 yang baru saja diangkat menjadi paladin. Mengetahui keturunan Satan ada di hadapannya, tanpa basa-basi Arthur langsung berniat untuk membunuhnya. Namun Sura berhasil menghentikan aksinya. Tak lama kemudian Grigori atau Dewan Tertinggi memerintahkan Arthur membawa Mephisto ke pengadilan atas apa yang terjadi di malam ini. Termasuk Rin yang juga akan dibawa sebagai bukti. Di pengadilan, Mephisto menjelaskan dengan santai maksud dan tujuannya menjaga putra Satan. Sementara itu Yukio menjelaskan siapa Rin yang sebenarnya kepada para murid Zuko. Setelah kejadian tersebut, kemungkinan Rin akan dieksekusi oleh pengadilan. Karena Kurikara yang menekan kekuatan iblis milik Rin sudah rusak dan tidak mampu lagi menahan kekuatan Rin yang bisa membahayakan manusia. Namun Suguro mengetahui asal-usul katana tersebut. Sebenarnya Kurikara adalah benda pusaka yang berasal dari kuilnya. Dan katana itu kemungkinan masih bisa diperbaiki jika dibawa ke tempat menempa Yoshikuni. Awalnya si botak Konekomaru tidak setuju karena masih merasa ketakutan dengan Rin. Namun Yukio dan Shimi memohon kepada Suguro untuk membantu menyelamatkan Rin dengan memperbaiki Kurikara di tempatnya. Bahkan Izumo juga sependapat dengan mereka untuk menyelamatkan Rin. Singkatnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat Yoshikuni menggunakan kunci Doraemon yang bisa menghubungkan pintu ke setiap kota. Setibanya di sana mereka bertemu dengan seorang pandai besi wanita bernama Yoshikuni. Setelah diperiksa, Yoshikuni mengatakan bahwa Kurikara tersebut masih bisa diperbaiki namun tidak akan semudah Perguso. Mereka membutuhkan material Tamahaga dan pembakaran yang pas. Namun Tamahaga yang digunakan harus sudah diberi ritual khusus untuk menempa energi spiritual di dalamnya. Dan sayangnya ritual tersebut sudah tidak lagi dilakukan di masa sekarang. Sehingga untuk membuat Tamahaga yang baru bisa dibilang mustahil. Suguro kemudian menyarankan untuk menggunakan Tamahaga serupa yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan terakugi atau benda kuno yang masih tersisa di kuilnya. Singkatnya mereka pun pergi ke kuil dan berhasil mendapatkan material yang dimaksud. Kembali kepada Mephisto yang sedang diadili. Ia mengatakan pembelaannya membesarkan Rin adalah untuk dijadikan senjata melawan Satan. Dan hal itu bisa diterima oleh para Grigori, karena mereka menyadari kurangnya kekuatan untuk bisa mengalahkan Sang Raja Iblis. Namun hal itu akan menjadi taruhan yang besar, karena menerima kekuatan dari putranya sama saja menerima resiko yang tinggi. Hingga tak lama kemudian terdengar suara kerusuhan yang menuju ke tempat persidangan. Ternyata itu adalah Amaimon yang tidak terima di pertarungan sebelumnya terbantai oleh Rin. Ia kembali untuk rematch. Memanfaatkan situasi tersebut, Mephisto kemudian menawarkan kepada para Grigori untuk melepaskan Rin, membiarkannya menghadapi Amaimon. Hal itu sekaligus menguji senjata yang akan mereka gunakan untuk melawan Satan. Setelah menemukan material yang dimaksud, Yoshikuni pun memenuhi permintaan mereka untuk memperbaiki Kurikara. Sementara Amaimon semakin mengamuk, bahkan Arthur dan juga Sura sudah tidak mampu menahannya. Amaimon hampir sepenuhnya bertransformasi ke wujud iblis Raja Bumi. Dan di saat seperti itu, Grigori pun menerima tawaran dari Mephisto untuk menggunakan Rin sebagai senjata bagi Patikan. Bersamaan dengan itu, Suguro dan yang lainnya datang untuk memberikan Kurikara kepada Rin. Hingga tak lama kemudian, Rin pun tersadar mengeluarkan api biru di sekujur tubuhnya. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Rin langsung membantai Amaimon hingga musnah. Dan setelah itu, Rin pun kembali turu. Arthur yang ingin segera membunuh Rin kembali dihentikan oleh para dewan tertinggi yang sudah menyepakati penawaran dari Mephisto, yaitu menggunakan Rin sebagai senjata untuk mengalahkan Satan. Karena hal itu, Rin tidak jadi dieksekusi. Setelah itu, Mephisto mengumumkan kepada seluruh sensei bahwa mereka sudah resmi akan mendidik anak Raja Iblis di akademi tersebut sebagai penyelamat dunia. Tentunya untuk tetap membiarkan Rin hidup, Grigori memberikan 2 persyaratan, yaitu Rin harus lulus dalam ujian eksorsis dan juga harus ada seseorang yang mengawasinya selama 7 kali 25 jam.
Di keesokan harinya, Rin kembali masuk kelas, namun teman-temannya menjadi canggung kepadanya karena kejadian malam lalu. Rin yang mengetahui bahwa mereka takut kepadanya, kemudian menampol tembok hingga muncullah segerombolan iblis nyamuk. Rin berusaha menyelamatkan Simi dari para iblis tersebut menggunakan api birunya. Simi yang terkena api biru merasa heran, karena api tersebut tidak terasa panas sedikit pun. Hingga Suguro yang merasa khawatir kemudian membentak Rin untuk jangan sembarangan menggunakan api biru. Karena di masa lalu, keluarganya dan keluarga Konekomaru serta Shima tewas terbakar hangus oleh api tersebut. Mereka semua adalah korban dari Satan. Dan karena hal itu, jika Rin melakukan hal yang sama seperti bapaknya, maka Suguro tidak akan segan untuk membunuhnya. Karena mengetahui Rin yang merupakan putra Satan, Suguro juga tidak ingin berurusan lagi dengannya. Lalu perdebatan mereka dihentikan oleh Yukio yang kemudian membawa Rin ke tempat pelatihan khusus. Di sana Rin hanya membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk lulus dalam ujian eksorsis. Kalau tidak, maka ia akan dibunuh oleh markas besar Vatikan. Rin dilatih untuk bisa mengendalikan kekuatan iblisnya dengan baik, yaitu dengan cara membakar 3 lilin secara beraturan. Di malam harinya, si botak Konekomaru overthinking karena masih membayangkan kejadian Rin yang lepas kendali melawan Amaimon. Hingga di tengah keraguan hatinya tersebut, ia dihampiri oleh sosok iblis yang menyesatkannya untuk melawan Rin. Setelah itu, iblis yang menggoda Konekomaru tersebut menghampiri Rin lalu menyerangnya. Beruntung Izumo dan juga Yukio ada di sana sehingga si iblis bisa diatasi walaupun harus kehilangan jejaknya. Karena iblis tingkat tinggi tersebut bisa masuk ke akademi, Mephisto kemudian memerintahkan kepada seluruh sensei dan juga para murid Juku untuk menyelidiki hal itu. Iblis tersebut bernama Badai. Mephisto memiliki 2 anggapan. Yang pertama adalah karena penghalang yang ia buat di sekitar akademi memiliki kelemahan. Dan yang kedua, ada orang dalam yang mengendalikan Badai. Mereka pun diperintahkan untuk mengecek penghalang buatan Mephisto. Suguro dan Shima yang sedang melakukan tugasnya bertanya-tanya kemana Konekomaru pergi. Karena dari kemarin si botak boncel tersebut tidak ada kabar. Shima beranggapan bahwa Konekomaru akan keluar dari Juku setelah mengetahui rahasia Rin. Namun Suguro menyanggah hal itu karena ia merasa yakin bahwa Konekomaru tidak akan menyerah sebelum bisa membalaskan dendamnya membunuh Raja Iblis Satan. Di sisi lain, ternyata Konekomaru dibawa oleh Badai ke suatu tempat. Badai terus menghasut Konekomaru untuk menerimanya, masuk ke dalam tubuhnya, dan menjadi kekuatan untuk membunuh Rin. Awalnya Konekomaru tidak ingin membunuh Rin, namun hasutan dari Badai terlalu kuat untuk orang yang punya iman lemah. Sehingga karena hal itu, Konekomaru pun menjadi setengah sesat. Ia kemudian menghampiri Rin. Namun Rin yang melihat Konekomaru bisa merasakan keberadaan iblis Badai yang selalu mengikutinya. Karena hal tersebut, Rin pun berniat menyerang Badai. Namun Suguro dan yang lainnya berusaha melindungi Konekomaru karena mereka tidak bisa merasakan keberadaan Badai. Melihat Rin yang tiba-tiba menyerang Konekomaru membuat mereka semakin berpikiran negatif kepadanya. Bahkan Rin terlihat seperti berniat untuk membunuh Konekomaru. Beruntung, Suguro masih bisa melindungi Konekomaru. Setelah itu, Konekomaru dibawa ke UKS. Ia ditemani oleh Suguro. Melihat perlakuan Rin kepadanya, semakin membuat Konekomaru merasa takut. Hal itu sangat melemahkan hatinya. Sehingga Badai dengan mudahnya menyesatkan Konekomaru dan masuk ke dalam tubuhnya. Konekomaru yang sudah menyatu dengan iblis Badai kemudian pergi dari sana untuk mengincar Rin. Suguro yang melihat hal itu segera bergegas mengejar Konekomaru bersama dengan Shima. Di atas atap, Rin dihampiri oleh iblis Badai Konekomaru yang sudah siap membunuhnya. Rin kemudian meyakinkan Konekomaru untuk mempercayainya dan juga teman-temannya. Mendengar sedikit ceramah dari Rin, Konekomaru mulai sadar dan bisa berpikir jernih. Ia pun memilih untuk mempercayai Rin dan melepaskan kekuatan dari iblis Badai. Dengan begitu, Rin berhasil menebas si iblis hingga musnah. Konekomaru yang merasa bersalah karena sudah berpikiran negatif kepada Rin, meminta maaf sambil mewek. Setelah kejadian tersebut, Mephisto masih merasa penasaran dengan orang yang sudah mengendalikan Badai hingga menebus penghalang buatannya. Sura beranggapan bahwa sudah tidak diragukan lagi orang tersebut adalah orang dalam yang memanfaatkan hak akses di akademi. Ia juga berhasil menemukan informasi penting mengenai laboratorium terbakar di tengah hutan. Dan itu bukanlah laboratorium biasa.
melainkan untuk meneliti makhluk buatan yang sudah dilarang oleh Vatikan 300 tahun lalu. Mephisto yang mendengar hal itu merasa tertarik untuk segera menyelidikinya. Kembali kepada para bocah Juku yang hendak menengok si botak. Namun Konekomaru ternyata sudah tidak ada di kamarnya. Ia akan memutuskan untuk pulang kampung saja dan berhenti menjadi murid eksorsis. Namun sebelum itu, ia dihentikan oleh Rin yang tidak ingin kehilangan teman berharganya di akademi tersebut. Konekomaru yang mendengar Rin menganggapnya sebagai teman, merasa terharu dan memutuskan untuk tetap bersekolah melanjutkan cita-citanya. Lalu tak lama kemudian para bocah datang menghampiri. Sejak saat itu hubungan mereka kembali dekat dan bisa menerima Rin sebagai temannya. Di keesokan harinya, Yukio mendapat kabar bahwa gereja tempat tinggalnya diserang oleh seseorang. Mendengar hal itu, Yukio dan Rin bergegas menuju ke sana. Setibanya di gereja, mereka melihat jaring laba-laba berserakan yang dijadikan sebagai senjata oleh si penyerang. Beberapa eksorsis yang tinggal di gereja itu juga dibuat menjadi dadar gulung. Namun beruntungnya mereka masih hidup. Di sebuah tembok terdapat tulisan yang mengatakan bahwa si penyerang tidak akan mengampuni mereka yang memiliki hubungan dengan Satan. Rin yang menyadari bahwa si penyerang masih berada di sekitar tempat tersebut kemudian segera mencarinya. Ternyata dia adalah manusia bertopeng yang memiliki kekuatan jaring laba-laba. Namun ketika Yukio dan Sura datang, si topeng kembali melarikan diri. Yukio kemudian mengejarnya, namun ia malah bertemu dengan Neuhaus di salah satu bangunan. Karena hal itu, Yukio pun mencurigainya. Neuhaus kemudian melarikan diri dari sana, namun Yukio berhasil menembakkan peluru pelacak kepadanya. Setelah itu, Rin, Yukio, dan Sura kembali bertemu untuk merencanakan langkah mereka menangkap si topeng. Namun sebelum itu, Sura memerintahkan Rin untuk melatih kembali pengendalian api birunya. Karena dengan begitu, teman-teman Rin akan bisa diselamatkan tanpa harus melukai mereka. Di malam harinya, si topeng menyerang murid Juku dan berniat menjadikan mereka sebagai umpan untuk memancing Rin. Mengetahui hal itu, Yukio yang merasa khawatir langsung pergi seorang diri untuk menyelamatkan mereka. Namun Yukio malah dijadikan sarang laba-laba oleh si topeng. Hingga tak lama kemudian, Rin datang menyelamatkan sang adik dan yang lainnya. Karena ia sudah bisa mengendalikan api birunya, mereka pun bisa terbebas dari jaring laba-laba tanpa terluka oleh api biru. Selanjutnya, Rin menghajar si topeng hingga terhempas dari ketinggian. Ketika Sura hendak membuka topengnya, topeng tersebut hancur dan ternyata si penyerang adalah seorang wanita. Wanita tersebut langsung kabur dari sana. Namun ketika Sura hendak menghentikan langkahnya, ia malah dihadang oleh Neuhaus. Neuhaus pun berhasil diringkus oleh Sura dan para eksorsis yang lain. Ia mengatakan bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Setelah itu, para eksorsis yang berhasil diselamatkan oleh Rin kemudian mengucapkan terima kasih kepada si anak iblis tersebut. Namun Yukio tidak ada di sana. Ternyata Yukio sedang merasa galau di suatu tempat. Tak lama kemudian datang seorang pria menghampiri Yukio. Pria tersebut mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Orang tersebut ternyata adalah kakeknya Yukio dan Rin bernama Ernest yang merupakan mantan petinggi eksorsis. Ernest kemudian menceritakan kejadian 16 tahun yang lalu ketika Satan membantai seluruh eksorsis dalam semalam. Ia juga memiliki seorang putri bernama Yuri yang tidak lain adalah ibu dari Yukio dan Rin. Ernest mengatakan bahwa yang membunuh Yuri adalah Vatikan. Ia dibunuh karena sudah melahirkan anak dari Raja Iblis Satan. Para Grigori memutuskan untuk membakar Yuri dengan harapan kedamaian. Setelah itu Ernest menunjukkan penemuannya selama ini di Dragon Laboratory miliknya. Di sanalah tempat senjata terkuat untuk melawan iblis diciptakan. Ernest mencuci otak Yukio dengan menjelekan Mephisto dan mengajak untuk bergabung bersamanya menjadi petinggi Vatikan yang baru. Ernest mengatakan tujuannya yang akan menyelamatkan Asia dengan membunuh seluruh iblis dan menjadikan Rin sebagai manusia seutuhnya. Mendengar bahwa Rin bisa menjadi manusia seutuhnya, Yukio merasa bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan sang kakak. Di sisi lain, Neuhaus sedang diinterogasi oleh para eksorsis dan Sura. Neuhaus mengatakan bahwa wanita yang ia sebut sebagai istrinya memanglah sudah mati. Wanita itu bernama Michelle. Tubuh Michelle yang sekarang sedang dikendalikan oleh iblis demi mewujudkan dendamnya untuk membunuh Satan. Beberapa tahun yang lalu, Neuhaus merasa terkejut karena istrinya yang merupakan korban dari pembantaian Satan tiba-tiba menghilang dari peti mati dan malah sedang ngopi santuy. Saat itulah Neuhaus baru menyadari bahwa yang ada di dalam tubuh sang istri adalah iblis. Sebenarnya Neuhaus hendak membunuhnya karena ingin segera mengakhiri penderitaan Michelle. Namun sayangnya, ia tidak sanggup melakukan hal itu. Neuhaus masih terus bersama Michelle yang menyimpan trauma mendalam semenjak kejadian pembantaian.
Bahkan setelah mati pun, makhluk di dalam tubuhnya menjadikan Michelle sosok iblis yang dipenuhi oleh dendam. Dan sekarang Neuhaus menyerahkan semuanya kepada para eksorsis. Ia tidak ingin melihat almarhum istrinya menderita lebih jauh lagi. Walau bagaimanapun, tubuh Michelle yang sekarang hanyalah mayat yang akan membusuk seiring berjalannya waktu. Mendengar hal itu, Rin langsung pergi mencari keberadaan Michelle untuk membunuhnya. Namun ternyata Michelle saat ini sedang dirawat oleh Simi di tempatnya. Sebelumnya Michelle terdampar di taman bunga milik Simi. Greenman peliharaan Simi yang menjaga taman tersebut mengkonfirmasi bahwa Michelle tidaklah jahat. Maka dari itu sekarang Simi merawatnya di sana. Namun Rin yang melihatnya segera memerintahkan Simi untuk menjauh. Michelle mencoba menyandra Simi namun tubuhnya semakin melemah. Setelah Rin memberitahu bahwa Michelle sudah mati, Simi merasa terkejut. Namun Simi masih tetap yakin bahwa Michelle adalah orang yang baik karena Greenman menyukainya. Hingga tak lama kemudian, Arthur dan para eksorsis dari Vatikan mengepung tempat tersebut untuk membunuh Michelle. Namun Rin melindunginya hingga terjadilah pertarungan. Michelle yang melihat aksi Rin merasa heran mengapa putra Satan melindunginya. Padahal ia ingin membalaskan dendam dengan membunuh siapa saja yang berhubungan dengan Satan. Dari sanalah Michelle menyadari suatu hal, bahwa yang jahat hanyalah Satan. Karena hal itu ketika Rin terpojok melawan banyak eksorsis dari Vatikan, Michelle pun melindunginya dari tembakan yang hampir mengenai Rin. Setelah itu Neuhaus membawa Michelle ke suatu tempat yang damai di sisa hidupnya, menggunakan kunci dari Mephisto yang bisa menghubungkan kemana saja. Mereka dibantu oleh Simi yang memerintahkan Greenman untuk membuat akar pelindung. Setelah kepergian mereka berdua, Arthur dan para eksorsis lain memutuskan untuk mundur karena mendengar sinyal panggilan darurat dari Vatikan. Keesokan harinya kelas diliburkan. Para murid Juku menerima kabar bahwa Mephisto sudah dipecat dari akademi. Bersamaan dengan itu, pemimpin markas besar Vatikan juga sudah diganti. Di sisi lain, ternyata kepala akademi yang baru adalah Yukio. Ia ditunjuk langsung oleh pemimpin Vatikan yang baru. Yukio juga mengatakan bahwa ia sudah diangkat menjadi paladin. Hal itu mengejutkan para sensei karena terlalu mendadak sigat tahu bulat. Yukio kemudian bertemu dengan Rin. Rin yang baru mengetahui bahwa Yukio diangkat menjadi capsek sekaligus paladin, meminta penjelasan lebih lanjut. Namun Yukio tidak ingin basa-basi karena sedang sibuk. Setelah itu diperlihatkan pemimpin Vatikan yang baru sekaligus yang membubarkan Grigori selaku dewan tertinggi. Dan ternyata itu adalah Ernest. Ernest berpidato bahwa ia akan menyelamatkan dunia dari para iblis dengan rencananya yang diberi nama Tangga Yakub. Setelah itu para murid Juku akan diberikan izin untuk menggunakan senjata dalam misi pembantaian iblis. Misi tersebut diperintahkan langsung dari Vatikan sebagai awal dari rencana penyelamatan dunia. Para eksorsis mulai membantai iblis secara massal. Suguro menyadari keanehan pada senjata yang mereka gunakan. Senjata tersebut seperti menyerap darah dari para iblis yang dibantai. Bahkan mereka masih mempertanyakan apakah para eksorsis harus melakukan pembantaian seperti itu. Di sisi lain, Yukio mengingat kembali awal mula ia menyepakati tawaran dari Ernest sebelumnya. Yukio join ke dalam rencana Ernest tidak lain adalah untuk kehidupan yang damai. Ia ingin menyelamatkan Rin agar bisa hidup sebagai manusia. Dalam rencananya, Ernest berniat membuka gerbang Gehenna dengan memanfaatkan darah iblis dalam ritual yang akan dilakukan. Makanya senjata yang digunakan sebelumnya terlihat seperti menyerap darah dari para iblis yang sudah dibunuh. Hal itu bertujuan untuk dijadikan bahan ritual. Ketika gerbang Gehenna berhasil dibuka, Ernest sudah menyiapkan senjata nuklir penghancur berskala global yang diberi nama Messiah. Setelah itu mereka melanjutkan pembantaian iblis tahap selanjutnya. Di sana Yukio tidak segan membunuh sosok iblis yang sudah berkontribusi menjadi penjaga salah satu hutan selama 2000 tahun lamanya. Melihat kejanggalan tersebut, Rin kemudian protes kepada Yukio. Namun sang adik masih tutup mulut dan malah menghajar Rin hingga tak sadarkan diri. Setelah itu ia dibawa oleh Yukio menuju ke dalam penjara bawah tanah bernama Kokaitus. Di sana Yukio bertemu dengan Sura yang kembali menanyakan maksud dari tindakannya. Sura juga sudah mengetahui bahwa ternyata Yukio mendapat kutukan iblis yang akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun Yukio lagi-lagi tidak banyak basa-basi dan langsung meninggalkan Sura.
Ketika tersadar, Rin sudah dikurung. Tepat di hadapannya ternyata Mephisto juga sedang dikurung di sana. Rin kemudian memberikan informasi mengenai pemimpin Patikan yang baru dan juga Yukio yang tiba-tiba menjadi Capsec. Merasa waktunya sudah tepat, Mephisto pun kabur dari penjara tersebut dengan mengubah wujudnya menjadi anjing meninggalkan Rin di sana. Setelah itu Rin dibawa ke bagian teratas Akademi Seijuji untuk menjalankan ritual. Di sana juga sudah ada Ernest dan para eksorsis yang sudah siap menumbalkan Rin. Para murid Juku yang berniat menyelamatkan Rin malah dihadang oleh Arthur yang menjalankan tugasnya sebagai satpam saat ritual berlangsung. Namun tak lama kemudian Sura datang untuk mengatasi Arthur, sehingga Suguro dan yang lainnya bisa pergi ke tempat Rin. Di sisi lain, mereka sudah siap melakukan ritual. Senjata yang sebelumnya digunakan untuk menyerap darah iblis sekarang dikeluarkan sebagai bahan ritual. Ernest juga membuka Kurikara untuk mengeluarkan kekuatan Rin. Setelah itu, Ernest menancapkan Kurikara pada segel ritual untuk membuat darah Rin mengalir di sana. Karena darah dari keturunan Satan sangat dibutuhkan untuk membuka gerbang Gehenna. Yukio yang melihat hal itu kemudian menanyakan maksudnya kepada Ernest. Karena Yukio tidak mengetahui bahwa ternyata rencana Ernest sebenarnya adalah menumbalkan Rin. Mereka memaksa Rin merasakan kesakitan untuk diambil darahnya. Namun ternyata darah yang dikumpulkan belum cukup untuk membuka gerbang Gehenna. Rin akan dibiarkan seperti itu hingga mati demi tercapainya rencana si kakek obesitas ini. Yukio awalnya hendak membunuh Ernest karena merasa dibohongi. Namun itu tidak akan berguna karena Mesias senjata penghancur berskala tinggi akan segera diluncurkan di sana. Jika senjata tersebut tidak diluncurkan ke dalam gerbang Gehenna, maka itu akan membuat kehancuran yang masif di dunia manusia. Karena hal tersebut, Yukio meminta kepada Ernest untuk menggantikan Rin dengannya. Yukio pun menyayat lengannya, lalu mendonasikan darahnya ke dalam segel ritual. Berkat darah Yukio yang menyatu dengan darah Rin, akhirnya gerbang Gehenna pun berhasil dibuka. Di udara nampak si badut Mephisto dan adiknya sedang santai menyaksikan pertunjukan tersebut. Setelah gerbang Gehenna terbuka, Yukio tiba-tiba memiliki kekuatan iblis seperti Rin. Para eksorsis yang berpartisipasi dalam ritual tersebut terbantai oleh api biru. Ernest langsung meluncurkan Mesias untuk diledakkan di dalam sana. Namun ternyata senjata tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap Gehenna. Yang ada jutaan iblis keluar dari sarangnya bersamaan dengan munculnya sang Raja Iblis Satan. Suara Satan terdengar di hati Yukio dan mengatakan kebenaran tentang masa lalu ibunya. Ternyata yang berniat membunuh ibu Okumura bersaudara adalah Ernest. Satan pun memberikan penglihatan masa lalu Yuri kepada Yukio. Jadi dulunya Yuri adalah seorang gadis yang tidak suka membeda-bedakan antara iblis dan manusia. Ia justru lebih akrab dengan para iblis. Pada saat itu Shiro ditugaskan untuk mengurus Yuri. Yuri adalah anak dari Ernest yang ternyata merupakan petinggi Patikan. Makanya tidak heran sekarang dia mengambil alih kembali posisinya. Pertemuan Yuri dengan Satan terjadi ketika ia sedang menyelidiki kasus kematian instan yang disebabkan oleh api biru. Para eksorsis yang bersama Yuri pada saat itu hangus terbakar oleh kemunculan Satan. Namun ia hanya mengalami pingsan. Karena hal itu Yuri yang merasa penasaran, kemudian menemui Satan sekali lagi yang sedang dalam wujud serigala putih. Satan mengatakan bahwa tidak ada makhluk ataupun benda yang bisa ia sentuh. Semuanya hangus terbakar ketika ia mencoba menempatinya. Mendengar hal itu, Yuri mulai mengerti bahwa Satan sangat merasa kesepian. Saat itulah Yuri merelakan tubuhnya untuk ditempati oleh Satan. Satan menempati tubuh Yuri tanpa memberikan luka, kemungkinan karena Yuri tidak membenci para iblis. Shiro yang mengetahui bahwa Yuri sudah mengandung anak dari Satan sangat dibuat terkejut. Hingga pada akhirnya kabar tersebut sampai di telinga Ernest yang kemudian memerintahkan Yuri untuk segera menggugurkannya. Namun pengguguran kandungan dilarang oleh Patikan. Karena hal itu Yuri akhirnya disidang. Pengakuan Yuri yang ingin menyatukan para iblis dan manusia membuat mereka semua terkejut dan pada akhirnya Ernest memberikan hukuman mati. Yuri akan dibakar hidup-hidup bersamaan dengan kandungannya oleh para eksorsis dan termasuk ayahnya sendiri.
Namun pada saat itu Satan menyelamatkan Yuri dengan membantai para eksorsis lalu merasuki tubuh Ernest. Satan yang mengetahui tubuh Ernest tidak akan bertahan lama memerintahkan Yuri untuk segera kabur dari sana. Mephisto kemudian menemui Shiro. Ernest yang selamat dari kejadian tersebut memerintahkan Shiro untuk membunuh Yuri beserta anaknya. Shiro dibekali katana suci yaitu Kurikara pergi menemui Yuri bersama Mephisto. Setibanya di tempat Yuri, ternyata ia melahirkan 2 orang anak kembar yang memiliki api biru bernama Rin dan yang normal bernama Yukio. Setelah menamai keduanya, Yuri pun akhirnya meninggoy. Melihat hal itu, Shiro tiba-tiba mengurungkan tugasnya untuk membunuh mereka. Ia justru memutuskan untuk mengadopsi kedua anak tersebut dengan meminta bantuan dari Mephisto. Mephisto pun bertaruh dengan Shiro. Jika salah satu di antara mereka berhasil membangkitkan kekuatan iblis Satan, maka nyawa mereka akan berada di tangannya. Dan Shiro pun menerima taruhan tersebut. Mephisto kemudian menyegel api biru di tubuh Rin ke dalam Kurikara. Setelah itu, mereka pun memalsukan kematian kedua putra Satan tersebut kepada Patikan. Setelah mengetahui kebenarannya, Yukio yang sangat murka langsung membangkitkan kekuatan api biru seperti Rin. Sementara Ernest dilahap oleh gerbang Gehenna. Namun sialnya, amarah Yukio yang tidak terkendali membuat tubuhnya berhasil diambil alih oleh Satan. Satan kemudian menjelaskan tujuannya yang hendak menyatukan Gehenna dengan Asia seperti yang dicita-citakan bersama Yuri. Dan karena Rin adalah ancaman baginya, ia pun berniat untuk membunuhnya. Namun sebelum itu, Suguro dan yang lainnya berusaha melawan Satan. Kemampuan mereka yang masih keroco tentu saja sangat menggelikan bagi sang Raja Iblis. Hingga tak lama kemudian, Sura datang lalu memerintahkan Shimi mengevakuasi para bocah menggunakan Green Man. Sura melawan Satan dengan kemampuannya, namun karena Satan bukanlah makhluk yang mudah dibunuh, akhirnya mereka pun mundur. Di sebuah ruangan mereka bersembunyi sembari merencanakan sesuatu. Rin yang ingin menyelamatkan Yukio memaksakan untuk maju seorang diri. Melihat tekad Rin yang begitu kuat, Sura membuat strategi untuk membantunya. Mereka berdua akan berbagi tugas sebagai pemancing dan penyerang. Sura sebagai pemancing akan maju lebih awal, sedangkan Rin menunggu waktu yang tepat. Kembali ke masa lalu Yuri yang ingin merencanakan perdamaian dunia baru dengan Satan. Yuri menginginkan dunia di mana para manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Yuri sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun ia tidak sempat mewujudkan impiannya tersebut. Maka dari itu, Satan ingin mewujudkan impian Yuri, namun dengan cara yang dipenuhi dendam. Setelah itu, Sura pun kembali menghadapi Satan. Dengan segala usaha yang dilakukan, akhirnya Sura pun terbantai. Tak lama kemudian, Shimi datang untuk menghentikan Satan yang ingin mencabut nyawa Sura. Meskipun Green Man milik Shimi bisa menahan api biru, namun Satan berhasil melakukan serangan langsung. Melihat Shimi yang dicekek, membuat Rin tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian menunjukkan dirinya di hadapan Satan. Namun Rin yang tidak ingin melawan tubuh adiknya sendiri, memutuskan untuk bertarung dengan cara bacot no jutsu. Yukio, ore da! Okira! Muda-muda! Yukio! Yukio! Mendengar jurus bacot dari Rin, membuat Yukio terbangun dalam kendali Satan dan berusaha mengambil alih kembali tubuhnya. Namun kesadaran Satan yang masih mengendalikan setengah tubuh Yukio menembak Rin pada saat itu juga. Yukio yang melihat hal itu merasa marah dan ingin segera melepaskan kendali Satan dengan cara bundir. Namun Rin menghentikan hal itu. Rin tidak ingin merasakan kembali sakitnya ditinggalkan orang yang ia sayangi. Hingga akhirnya Yukio pun berhasil terlepas dari kendali Satan sepenuhnya. Namun Satan tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai mengendalikan gerbang Gehenna lalu memanggil seluruh pasukan iblisnya untuk menghancurkan dunia manusia. Setelah itu mereka pun bersama-sama membantai para iblis yang keluar dari gerbang Gehenna.
Gerbang Gehenna yang dikendalikan oleh Satan semakin membesar dan terbang ke udara. Serangan dari para iblis tidak ada hentinya hingga membahayakan keselamatan Sura dan Simi yang sedang memulihkan diri. Beruntung Arthur yang sudah mulai mikir, tepat waktu menyelamatkan mereka. Sekarang ia berpihak kepada Rin dan Yukio untuk melawan Satan. Sura, Arthur, dan si kembar kemudian bekerja sama melakukan serangan kuat kepada gerbang Gehenna. Namun ternyata itu belum cukup. Sementara itu para iblis nyamuk sudah berhasil membobol ke ruang bawah tanah. Para murid Zuko dan eksorsis pun mengatasi mereka dengan membagi tugas. Kembali kepada Rin dan Yukio yang dihampiri oleh Kuro dalam wujud iblisnya. Mereka berdua menaiki punggung Kuro yang kemudian terbang ke udara menuju gerbang Gehenna. Mereka berniat melancarkan serangan dengan jarak yang lebih dekat. Sementara itu para murid Zuko dan eksorsis memiliki sebuah ide untuk membantai para iblis dengan lebih cepat. Mereka menggunakan kunci Doraemon untuk pergi ke markas besar Patikan yang memiliki waktu 7 jam lebih lambat dari tempat akademi. Setibanya di sana terlihat cahaya matahari yang masih terang menyinari sekitar markas besar Patikan. Mereka berniat menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya tersebut ke langit dengan tujuan melemahkan iblis sekaligus memusnahkannya. Karena intensitas cahaya yang sangat kuat, membuat para iblis yang ada di sekitar gerbang Gehenna menjadi oleng. Di momen itulah Rin dan Yukio memanfaatkannya untuk melakukan serangan. Mereka kemudian membuka Kurikara dan menyatukan kekuatan iblis hingga membentuk burung pinik berwarna biru. Mephisto yang menyaksikan si kembar merasa takjub dengan kekuatan mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menusuk inti dari gerbang Gehenna lalu membelahnya. Hal itu sekaligus mengakhiri peperangan yang terjadi antara pasukan iblis dan manusia. Namun ini mungkin hanya sementara, karena Satan belum mati, melainkan hanya kembali ke Gehenna. Suguro yang mengetahui Rin baik-baik saja langsung menghajarnya karena merasa sangat khawatir. Begitupun dengan Simi yang langsung memeluk Rin dan Yukio. Pada akhirnya mereka semua selamat dari ancaman Satan. お気に入りの箱庭が台無しですね。いや、少し思い出していたのだ。数百年前。そう。文字通り命をかけた王将。 Beberapa minggu kemudian murid di kelas Zuko menjadi bertambah. Yukio kembali mengajar sebagai sensei namun kehilangan jabatannya sebagai paladin. Begitupun dengan Mephisto yang kembali menjadi kepala akademi. Di scene akhir, Mephisto memberikan kunci menuju tempat bersalju kepada Yukio dan Rin untuk dikunjungi. Ternyata itu adalah tempat masa lalu ibu mereka. Mereka juga menjumpai tempat di mana Yuri dimakamkan. Yukio kemudian bertanya apakah mereka memang layak untuk dilahirkan. Karena mereka, Yuri dan Shiro harus mati. Namun Rin mengatakan bahwa mereka lahir berkat usaha dari Yuri dan Shiro yang seharusnya mereka mensyukuri hal itu. Tanpa Yuri dan Shiro mereka mungkin sudah mati. Dan setelah itu, Ao no Exorcist Season 1 pun berakhir. Ending yang cukup menyentuh. Menurut gua ini salah satu anime terbaik yang sangat layak ditonton. Tidak hanya jalan ceritanya yang seru dengan sedikit bumbu komedi, tapi juga memberikan pelajaran moral yang sangat berguna. Kira-kira selanjutnya kita ceritain anime apa lagi ya? Mungkin segitu aja untuk alur cerita anime kali ini. Semoga kalian terhibur.